saya berharap sebenarnya Danantara ini bisa menjadi game changer sebenarnya dari kebutuhan investasi kita gitu kan, terutama untuk BUMN, Mas. Jadi game changernya adalah ya tadi bisa menyediakan fresh money yang cukup kuat bagi BUMN kita untuk bisa meleverage keuangannya. Selama ini kalau kita mengandalkan INA itu masih sangat sedikit sekali yang dikelola gitu kan. Nah, kehadiran Danantara itu bisa mengolah aset BUMN secara lebih bagus lagi dan bisa menghasilkan fresh money untuk diinjekkan ke BUMN-BUMN itu. Dan negara tetangga itu ada super holding, misalkan dari Hasanah taruh Temasek dengan ciri khas masing-masing, dengan tujuan masing-masing. Kita tahu bahwa Hasanah itu adalah pemburu investor, sementara Temasek adalah penginjeksi atau memberikan dananya kepada modal kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau Danantara, mana yang cocok gitu, Mas? Iya, mungkin kita bisa menyarankan hybrid sebenarnya, bahwa ya tadi Danantara juga bisa memburu investor juga dari luar supaya bisa menginjekkan ke kita gitu kan. Atau Danantara ya tadi berusaha untuk menginjek juga ke perusahaan-perusahaan gitu kan, terutama untuk BUMN sebenarnya. Dengan apa? Dengan aset-aset yang mereka miliki gitu kan. Itu diuangkan, dikaskan, kemudian itu bisa digunakan untuk BUMN untuk bisa men-leverage perusahaannya gitu. Nah, sebenarnya yang dilakukan sama Temasek itu justru akan bisa menimbulkan multiplier effect yang besar sebenarnya. Kita melihat dari sisi PDB per kapita saja lah. Singapura itu kan sangat tinggi sekali gitu kan. Nah, satunya karena si Temasek itu bisa men-leverage usahanya gitu kan. Mereka menginjek ke beberapa ya, ada Singtel dan sebagainya yang ya Temasek juga gitu kan, yang akhirnya dia cukup besar gitu kan, dan bisa menjadi perusahaan yang multinasional juga gitu. Nah, memang ini akan tidak saling menegasikan, bahkan saling berkaitan. Dan antara melalui aset manajemen itu bisa mengkolek investasi gitu kan dari luar. Oh, siapa nih SWF Norwegia yang dia bergerak untuk di bidang lingkungan gitu. Nah, itu bisa juga ditarik ke sini dananya untuk investasi apa? Investasi PLN yang dia untuk energi baru terbarukan. Itu bisa seperti itu. Nah, tugasnya juga adalah Danantara juga ada investment management, ya kan? Manajemen investasi yang digunakan untuk melihat, oh ini ternyata proyeknya PLN nih, misalkan dia sangat potensial nih, dia untuk EBT, untuk jangka panjang itu sangat bagus sekali gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa ke arah sana juga untuk bisa memberikan injeksi bagi PLN gitu kan, untuk bisa meleverage usaha bisnis EBT-nya gitu kan. Ini yang kita harapkan dari Danantara sebenarnya, bukan hanya dia mengkolek tapi juga memberikan injeksi kepada perusahaan-perusahaan terutama BUMN untuk bisa meleverage usahanya, sehingga multiplier effect yang ditimbulkan itu jauh lebih besar. Nah, kalau dengan berbagai keunggulan seperti itu ya, kenapa Pak Presiden Prabowo tidak segera meluncurkan itu? Mereka terkesan kayak tersandera gitu kan, artinya jadi kompromi sana sini kan. Itu kira kalau Mas Huda melihat seperti apa itu? Iya. Tarikan politiknya kenceng banget itu. Itu sangat lagi-lagi kan sangat terkait sama aset yang dikelola pertama pasti. Yang kedua itu terkait dengan posisi Danantara di antara dana pengelola investasi lainnya gitu kan, kayak LPI, SWF tuh posisinya seperti apa sih gitu kan. Apakah nanti ini venture capital yang dimiliki masing-masing oleh tiap BUMN itu akan digabung juga sama Danantara atau seperti apa? Karena ini pasti akan menimbulkan ya tadi ini, oh ternyata Mandiri sudah banyak nih injek ke perusahaan fintech A misalkan. Nah, bagaimana nih nanti pembagiannya gitu kan? Pembagian dalam hal tugasnya seperti apa gitu kan? Apakah memang ini Danantara akan mengambil untuk tugas dari venture capitalnya, sehingga asetnya yang sudah diberikan untuk fintech itu dia akan jadi milik Danantara atau dikelola oleh Danantara gitu. Nah, inilah sebenarnya tarik menarik
yang saya lihat ya, kenapa sampai saat ini Danantara itu belum diluncurkan cara ataupun grand launching lah istilahnya. Betul. Kalau soft launching kan kemarin kan udah Betul. tipis-tipis gitu kan. Nah, tapi kalau grand launchingnya kan Betul. belum kan. Ini menariknya masih akan di sana gitu kan. Karena ini 9 triliun tuh sangat besar sekali Mas. Ketika itu misalkan ya, ini aset BUMN tuh ada 10 triliun aja milik BUMN A gitu kan, mau diambil sama Danantara gitu kan. Padahal nih aset ini padahal saya bisa investasikan di tempat di SPN nih gitu kan. Lumayan kan pengembaliannya Iya, pengembaliannya gitu. lumayan, ya. Ini lumayan kan. Makanya ini juga menariknya di situ. Dan dari beberapa BUMN pengelola investasi juga mereka pasti akan keberatan gitu kan dengan ketika investasinya dia akan ditarik sama Danantara gitu kan, karena ya mereka ya bisa dibilang ya mereka harus memutar uang gitu kan. Betul. Dan sebagainya. Nah makanya tapi ini justru menariknya adalah kan hampir semua BUMN itu kan punya investasi Betul. kan. Nah Betul. ketika dikelola sama Danantara tuh mungkin akan jadi lebih baik gitu kan. Ya ataupun ya aset-aset yang dimiliki oleh BUMN itu akan jadi termanfaatkan dengan baik gitu. Itu yang saya rasa sebenarnya fungsi dari Danantara seperti itu, bukan mereka ingin mengambil ya aset, tapi mereka ingin mengelola dengan lebih baik. Oke. Itu yang harus dijelaskan sebenarnya. Harus dijelaskan ke publik gitu kan. Iya, dan iya. dan Kalau terus enggak, terus iya. menerus disampaikan itu kan. Iya, kalau enggak nanti kesannya nanti Danantara ini akan tadi mengambil aset BUMN dan terus dan sebagainya. Tapi pada intinya sebenarnya adalah kita ingin aset yang dimiliki oleh BUMN itu dikelola dengan baik oleh Danantara. Nah ini kalau berandai-andai nih Mas, seandainya ya kita berandai-andai ke belakang lagi nih. Kalau waktu itu Pak Presiden Prabowo itu langsung mengumumkan Danantara tanpa ada Kementerian BUMN, sebenarnya nggak masalah kan itu. Karena kan toh dasar hukumnya sudah ada. Waktu zamannya Pak Tri Apring sudah ada bahwa akan dibentuk super holding dan Kementerian BUMN juga akan dihilangkan. Zamannya Ibu Rini juga mulai digabung-gabung kan itu. Dan akhirnya realisasinya dari zaman Pak Erick itu juga digabung-gabung kan itu. Sebenarnya ada jurisprudensinya ada, dasar hukumnya ada. Nah kalau seandainya waktu itu Pak Prabowo langsung mengumumkan bahwa tidak ada Kementerian BUMN diganti dengan Danantara, itu mungkin efeknya mungkin lebih kecil kali ya. Iya. Efek penolakannya. Ya kalau presiden yang ngomong kan pasti kan BUMN juga nggak bisa ngapa-ngapain Iya, juga sebenarnya kan. Tapi yang jelas adalah ya tadi karena yang dikelola sama BUMN itu sangat besar sekali sebenarnya kan. Dan ada beberapa potensi dan penolakan juga ketika ada super holding dan sebagainya gitu kan. Karena kalau kita lihat ketika mereka bermain sendiri ya, Iya, itu digabung sana, gabung sini. Kan main sendiri kan mereka bisa ya tadi akhirnya kayak Pertamina saja lah. Pertamina itu kan bukan hanya soal dari sisi logistik ataupun supply dan produksi minyak gitu kan. Mereka punya rumah sakit, punya hotel dan sebagainya. Yang pada akhirnya mereka bisa bebas untuk memiliki anak perusahaan. Krakatau Steel saja yang di daerah saya di daerah Cilegon itu dia selain punya untuk pabrik pengolahan baja, dia juga punya untuk ya tadi kawasan industri, punya hotel, punya rumah sakit dan punya sebagainya. Pelabuhan lagi ya. Punya pelabuhan gitu kan. Yang dimana itu kan sebenarnya kan bukan core-nya dia gitu kan. Nah, mungkin inilah yang ditakutkan sebenarnya ketika itu dibentuk super holding untuk strategi dari masing-masing BUMN itu akan dikomunikasikan di super holdingnya gitu. Itu yang memang ditakutkan juga karena yang sangat menarik adalah ketika Pak Erick itu berusaha untuk membuat super holding untuk perhotelan. Ya kan, ada Patra Jasa dan sebagainya yang itu milik BUMN itu digabungkan jadi holding perhotelan gitu. Itu sangat bagus sekali gitu kan. Dan itu bisa ya, tapi masalahnya adalah beberapa anak perusahaan ini menjadi sumber pendapatannya. Betul. Iya kan kayak induknya kan. Iya, sumber pendapatan induknya. KS saja kan dia KS-nya sendiri untuk bajanya dia hampir bangkrut. Hampir bangkrut, tapi dari sisi hotel, dari sisi penyewaan lahan di kawasan industri, dari sisi rumah sakit, dia masih bisa mendapatkan keuntungan di situ. Jadi
Itu yang jadi menariknya di situ gitu kan. Ketika mau di holdingin, bagaimana nih nasib anak perusahaannya gitu, bagaimana nasib dia yang dia BUMN-nya itu mendapatkan keuntungan dari situ dan juga bisa menempatkan ya koleganya untuk jadi komisaris ataupun direksi di anak perusahaan. Dengan adanya Danantara, semuanya akan terkoordinasi dengan baik gitu kan. Tujuannya seperti itu kan. Kalau Danantara untuk sementara kan asetnya kan, Asetnya aja bukan dulu. operasionalnya kan. Kalau nantinya Danantara itu besar bisa menjadi holding BUMN, itu tentu pasti Danantara akan memiliki kekuatan yang lebih besar lagi gitu kan. Tapi nampaknya itu kan sulit gitu kan. Ya, makanya ini kemudian BUMN meskipun Pak Prabowo mengumumkan, tapi saya rasa gejolaknya akan sangat-sangat tinggi sekali sebenarnya. Ya. Berarti Gejolaknya. lebih soft ya seperti ini kan. Iya. Pelan-pelan dan sebagainya Pelan, gitu. kita asetnya dulu digabungin jadi satu, kemudian nanti kalau udah mature gitu kan, itu baru bisa membentuk holding BUMN yang sangat tinggi sekali dan menghilangkan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN itu kan tugasnya kan mengawasi, sedangkan BUMN itu kan dia ada pengawasnya dalam komisaris gitu kan. Jadi pengawasannya banyak itu panjang Iya, gitu. panjang. Deputi itu nggak perlu sebenarnya Iya. kan. Apaan itu di BUMN deputi kan nggak perlu sebenarnya kan. Betul. Ini nggak perlu deputi, nggak perlu direktur A, VP dan sebagainya. Bahkan nggak perlu staf wakil menteri yang dibagi dua itu kan. Itu sebenarnya saya lihatnya seperti itu. Sementara Danantara jenis itu juga infrastrukturnya belum siap kan. Dari regulasinya juga belum siap, infrastruktur di kelembaganya juga belum siap dan sebagainya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi saya berharap sebenarnya Danantara ini bisa menjadi game changer sebenarnya dari kebutuhan investasi kita gitu kan, terutama untuk BUMN, Mas. Jadi game changernya adalah ya tadi bisa menyediakan fresh money yang cukup kuat bagi BUMN kita untuk bisa meleverage keuangannya. Selama ini kalau kita mengandalkan INA itu masih sangat sedikit sekali yang dikelola gitu kan. Nah, kehadiran Danantara itu bisa mengolah aset BUMN secara lebih bagus lagi dan bisa menghasilkan fresh money untuk diinjekkan ke BUMN itu. Karena BUMN ini kan juga mereka kan ketika ingin membangun proyek dan sebagainya kan butuh pendanaan juga gitu kan. Seringkali mereka kesulitan di situ sehingga membentuk konsorsium, kemudian mereka berhutang ke bank gitu kan, ke bank asing juga kan. Itu yang jadi masalah. Nah, ketika Danantara kita kan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saya rasa ini akan jadi game changer ke depannya. Prediksi Mas Huda ini kapan kira-kira di grand launching ini kan? Kira-kira apakah nunggu 100 hari pertama kan udah Januari ini kan? Bentar lagi udah 100 hari. 100 hari. Iya. Saya rasa sebelum 100 hari akan diluncurkan sama Pak Prabowo karena satu yang sering disebut ketika pelantikan ataupun menjelang pelantikan Prabowo adalah Danantara ini. Udah berapa kali rapat dan sebagainya yang saya rasa sangat-sangat rugi ketika ini tidak direalisasikan. Tapi untuk perkara mengenai pembagian dengan SWF atau INA Authority dengan LPI, Lembaga Pengelola Investasi di bawah Kementerian Keuangan, dan juga BUMN sendiri itu juga harus clear secara kedudukan, secara kewenangan, secara kewajiban dan secara tugas. Itu harus di clearkan terlebih dahulu dan saya rasa itu butuh Prabowo langsung untuk yang bisa menangani karena pemimpin yang sudah bertitahan itu kan nggak mungkin dibatas sama anak buah. Oke. Menarik Mas Huda, kalau kita ngomong investasi terus berkaitan dengan Danantara itu sangat-sangat menarik. Dan kita menunggu apa namanya keberatan sekali lagi dari Pak Prabowo untuk meluncurkan Danantara dengan harapan dengan terbentuknya Danantara ini akan terpenuhi kebutuhan investasi yang sampai 20.000 triliun ini. Kalau mau 8%. Kalau yang 88% itu. Dan itu memang pekerjaannya sangat berat ya, mencari investasi sampai 20.000 triliun. Artinya per tahun harus ada tersedia 4 triliun itu kan, 4.000 triliun dan sebagainya. Oke, kami mengucapkan terima kasih Mas Aidil atas obrolan yang menarik ini. Demikian Kacamata Channel, kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Salam.